Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Medicor ingin mempresentasikan progres aplikasi di Speaker. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Belina Eka Ariesti. Di sebelah saya itu ada Rizaldi Raditya Altaf, kemudian ada Naufal Abiyusa Wibowo, dan yang terakhir ada Raditya Rafid Erlangga. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan core proses bisnis. Proses bisnis pada diagram alur platform di speaker ini dimulai ketika pengguna memasukkan data mengenai pola makan dan aktivitas sehari-hari mereka ke dalam sistem. Setelah data dimasukkan, sistem kemudian memeriksa apakah semua data yang diperlukan telah lengkap. Jika belum lengkap, sistem akan meminta pengguna untuk mengisi kembali data tersebut dan melengkapi data yang kurang. Jika data sudah lengkap, sistem akan menganalisis data tersebut. Setelah dianalisis, sistem akan menampilkan hasil analisis kepada pengguna. Hasil ini bisa mencakup informasi seperti seberapa baik pola makan pengguna sesuai dengan kebutuhan kesehatan mereka, serta nantinya terdapat saran bagaimana cara memperbaiki pola makan dan aktivitas mereka. Backend yang digunakan yang pertama ada database, yaitu kami menggunakan backend MySQL yang digunakan untuk menyimpan semua data pengguna, termasuk data harian, informasi login, dan data terkait lainnya. Yang kedua ada bahasa pemrograman, yaitu kami menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk menangani logika aplikasi di sisi server, termasuk pengolahan data form, autentifikasi pengguna, dan query database. Selanjutnya ada framework dan library. Kami menggunakan chart.js yang digunakan untuk visualisasi data dalam bentuk grafik di front end. Oke, teman-teman di sini bisa langsung dilihatin aja landing page aplikasi kita. Nah, di bagian landing page aplikasi ini, di bagian pojok kanan atas itu ada home, dashboard, notifikasi, dan logout. Boleh ke bawah. Kita ada 4 fitur. Yang pertama itu ada konsultasi kepada dokter, terus ada edukasi, ada tracking, dan ada artikel. Kemudian untuk core aplikasi itu akan dijelaskan oleh Rizaldi Raditya Altaf. Kepada Rizaldi dipersilahkan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang fitur yang bernama tracking. Fitur ini berfungsi untuk merekam data harian pengguna terkait berbagai aspek pola hidup mereka. Data yang data yang mereka harus kumpulkan meliputi tanggal, umur, pola makan sehari-hari, jenis makanan apa yang mereka makan, pola tidur, pola minum obat, jenis minuman yang mereka minum, tingkat stres, kebersihan pribadi, dan kebersihan lingkungan. Setelah pengguna mengisi dan mengirimkan formulir ini, data akan disimpan dalam basis data. Fungsi utama dari basis data ini adalah basis data mengumpulkan data formulir ini yang kemudian akan divisualisasikan dalam bentuk Gantt chart, radar chart, dan line chart. Saya akan perlihatkan contohnya. Ini adalah Gantt chart yang kami buat seperti ini kurang lebih. Kemudian apabila Anda ingin melihat data yang lebih lengkap, Anda dapat beralih ke radar chart seperti ini. Apabila data sudah terisi 7 hari, maka user dapat beralih ke melihat statistik mereka dalam 7 hari dalam bentuk line chart. Seperti ini kurang lebih. Yang kemudian, sistem akan memberikan indikator apakah sehat atau perlu perbaikan. Kemudian ada fitur selanjutnya yang bernama edukasi yang akan dijelaskan oleh teman saya, Abi Yusa. Persilahkan. Saya di sini akan sedikit menjelaskan fitur edukasi yang terdapat dalam proyek kami. Fitur edukasi di sini berfungsi untuk memberikan pengetahuan terkait penyakit dispepsia seperti penyebab dan gejala penyakit dispepsia. Bisa dibaca teman-teman di sini.
terus artikel. Nah, di sini juga ada fitur artikel. Fitur artikel ini untuk memberikan sejumlah informasi terkait penyakit dispepsia. Oke, selanjutnya untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Raditya Hafid Erlangga, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fitur tanya jawab dokter atau konsultasi. Fungsi dari fitur tanya jawab dokter ini untuk memfasilitasi komunikasi antar pengguna dengan chatbot dokter atau AI untuk konsultasi terkait penyakit dispepsia. Fungsi lain dari fitur ini yaitu pengguna dapat melakukan tanya jawab lebih lanjut terkait penyakit dispepsia atau MAH. Untuk cara kerja dari fitur ini sendiri, pengguna dapat langsung melakukan konsultasi melalui chat box yang kami sediakan. Di sini saya akan mencontohkan fitur tanya jawab dokter ini atau cara kerja dari fitur tanya jawab dokter. Seperti contoh, saya akan melakukan pertanyaan minuman apa yang harus dihindari ketika terkena penyakit dispepsia. Untuk fitur tanya jawab dokter ini, kami menggunakan OpenAI untuk mengenerate jawaban atas pertanyaan user mengenai penyakit dispepsia. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.